Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihatur Rahma, NIM 1218076. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penyerapan fatwa TSN dalam Peraturan Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB Syariah. Definisi dari IKNB Syariah: lembaga keuangan non-bank atau dapat disingkat dengan LKNB atau IKNB merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan dana, seperti yang diungkapkan oleh Tamrin Abdullah bahwa industri keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produksi. Nah, ruang lingkup IKNB sendiri adalah lembaga pembiayaan seperti asuransi, dana pensiun, leasing, modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan industri keuangan non-bank atau IKNB syariah sebagaimana IKNB konvensional, yakni lembaga yang menjalankan usahanya berkaitan dengan aktivitas industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jenis-jenis IKNB syariah: yang pertama, asuransi syariah. Asuransi berasal dari kata asuranti dalam bahasa Belanda atau assurance dalam bahasa Prancis, yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang insurance berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Dalam bahasa Arab, asuransi dengan istilah syariah atau at-tadamun yang berarti saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah at-ta'min, berasal dari kata amina yang bermakna aman, tentram, dan tenang. Dinamakan at-ta'min karena orang yang melakukan transaksi ini telah merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang akan menimpanya dengan adanya transaksi ini. Nah, macam-macam asuransi dibedakan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Yang pertama, asuransi ditinjau dari aspek peserta, yaitu asuransi pribadi. Yang kedua, asuransi sosial. Lalu asuransi ditinjau dari bentuknya, dibagi menjadi dua, asuransi syariah dan asuransi niaga. Yang ketiga, asuransi ditinjau dari aspek pertanggungan, yaitu asuransi umum atau asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Yang keempat, asuransi ditinjau dari sistem yang digunakan, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Selanjutnya, pegadaian syariah. Gadai adalah salah satu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan padanya oleh seseorang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Dalam istilah Islam, gadai sering disebut dengan rohan, yang diartikan sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang. Lalu yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana terdiri dari dua kosakata, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara, dan kata dana yang berarti kumpulan uang. Dengan demikian, reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. Sementara, menurut UU Pasar Modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan yang terakhir dari jenis IKNB syariah adalah dana pensiun. Merupakan suatu perusahaan yang memungut dana dari karyawan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Umumnya, produk dana pensiun lembaga keuangan syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Dalam fatwa TSN MUI tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, disebutkan akad-akad yang digunakan dalam program dana pensiun, yaitu 1. Akad hibah. Yang kedua, akad hibah bisyart adalah
hibah yang baru terjadi apabila syarat-syarat terpenuhi. Yang ketiga, akad hibah muqayyadah adalah hibah di mana pemberi menentukan orang atau pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk ketidakbolehan mengambil pensiun sebelum waktunya. Yang keempat, akad wakalah. Yang kelima, akad wakalah bil ujrah. Dan yang terakhir, akad mudharabah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.